Selamat siang, Mbak Agnes. Selamat siang, Bu. Baik, duduknya udah nyaman ya, Mbak? Sudah, Bu. Oke, di sini saya Bidan Agita sesuai dengan kontrak kegiatan kita sebelumnya ya, 1 minggu yang lalu bahwasanya hari ini kita akan melakukan sesi konsultasi mengenai suntik KB progresif. Ya, sebelumnya saya sudah menutup pintu gorden jendela untuk menjaga privasi Mbak Agnes. Jadi kita bisa ngobrol dengan santai tanpa harus takut privasinya terganggu. Itu, dan di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu konseling mengenai KB suntik progresif atau KB suntik 3 bulan. Prosedurnya nanti saya akan jelaskan apa itu KB progestin, KB suntik progestin, tujuannya apa, manfaatnya apa, dan konseling ini bertujuan agar Mbak Agnesnya ini tahu tentang KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan. Jadi agar Mbak Agnes bisa menentukan pilihannya mau memakai KB suntik progestin atau tidak. Nama tindakannya yaitu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya atau tidak, Mbak Agnes? Untuk saat ini belum ada, Bu. Baik, setuju ya dengan konseling kita pada hari ini? Sangat setuju, Ibu. Oke. Di sini, apakah Mbak Agnesnya ini tahu sebelumnya tentang KB suntik progestin? Sebelumnya sudah pernah memakai atau pernah dengar nih dari tetangga atau teman-teman sekitar Mbak Agnes? KB suntik progestin itu KB suntik yang berapa bulan ya, Bu? Yang 1 bulan atau yang 3 bulan? Nah, KB suntik progestin ini adalah KB suntik yang 3 bulan ya Mbak Agnes. Di sini saya sudah ada alat bantu yaitu berupa lab dan apabila kita bisa bertemu secara langsung, saya akan berikan lab ini kepada Mbak Agnes agar bisa dipelajari di rumah lebih mengetahui apa itu KB suntik progestin. Gitu ya Mbak ya. Oh iya, Ibu. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan nih tentang KB suntik progestin. Seperti yang Mbak Agnes bilang tadi ya, KB suntik progestin ini, sebelumnya Mbak Agnes sudah pernah dengar ya KB suntik progestin. Apa sih Mbak KB suntik progestin ini? Kalau suntik progestin itu seperti yang Ibu bilang tadi, suntik 3 bulan ya, Ibu ya. Kebetulan kalau suntik 3 bulan saya sudah pernah memakainya, Bu, dulu. Sudah pernah memakainya berapa lama ya Mbak ya? Kalau berapa lamanya itu kayaknya cuma berapa bulan aja, Bu. Gitu. Terus yang dirasakan itu Bu Mbak, kayak mual atau muntah gitu, ada atau tidak? Ada sih, Bu, seperti mual-mual gitu. Oke, akan saya lebih jelaskan ya Mbak ya di sesi konseling kita hari ini ya. Jadi, KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen atau progestin saja, tidak ada campuran dari hormon-hormon yang lain. Nah, hormon ini serupa dengan hormon alami wanita yaitu progesteron dan dapat menghentikan ovulasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari KB suntik progestin ini, yaitu ada 2, depomedroksiprogesteron asetat atau biasa dipanggil dengan DMPA yang mengandung 150 mg DMPA atau 3 bulan dan disuntikan secara intramuskular atau secara IM. Selanjutnya yaitu ada depo nitrositeron enatat, yaitu depo norisetrat yang mengandung 200 mg norisetrat enatat yang digunakan selama 2 bulan dan disuntikan secara intramuskular. Begitu.
Terus sebelumnya, Mbak Agnes tahu nggak sih cara kerja dari KB suntik progestin ini? Belum terlalu mengerti, Bu, mengenai cara kerjanya. Oke, jadi cara kerja dari KB suntik progestin ini yang pertama adalah mencegah terjadinya ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Jadi, empat ini adalah cara kerja dari progestin untuk mencegah terjadinya kehamilan. Lalu, seberapa efektif sih ini KB suntik progestin? Jadi efektivitas dari KB suntik progestin ini itu lumayan tinggi ya Mbak, itu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Asal penyuntikannya itu dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, tidak boleh kelebihan, maksudnya tidak boleh kelupaan juga jika jadwalnya harus suntik. Selanjutnya, Mbak Agnes sebelumnya tahu nggak sih apa itu keuntungan apa saja yang bisa didapatkan dari suntik progestin ini? Keuntungannya seperti mencegah kehamilan, begitu, Bu? Iya, benar sekali. Selain mencegah kehamilan, jadi KB suntik progestin ini yaitu sangat efektif dalam mencegah kehamilan jangka panjang, lalu tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. Jadi tidak seperti kontrasepsi kondom yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ini tidak akan mempengaruhi hubungan seksual Agnes dan suami. Selanjutnya tidak mengandung estrogen. Nah, hormon estrogen ini tidak akan berdampak serius seperti penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Nah, selanjutnya sedikit pengaruh ke ASI. Jadi tetap bisa dipakai aman oleh ibu yang menyusui. Selanjutnya sedikit efek samping yang ditimbulkan. Lalu tidak perlu menyimpan obat suntik. Nah, ada beberapa orang yang dapat menggunakan KB suntik ini, yaitu dapat digunakan wanita usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause atau sampai tidak ada menstruasi lagi. Lalu membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Nah, yang selanjutnya menurunkan kejadian penyakit jinak atau tumor jinak pada payudara. Selanjutnya mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul yang menyebabkan biasanya kan kalau radang panggul itu kalau menstruasi itu sakit gitu ya. Ini dengan KB suntik progestin bisa mencegah terjadinya radang panggul. Dan yang terakhir menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi anemia atau menurunkan terjadinya anemia. Selanjutnya yaitu Mbak Agnes tahu nggak sih apa keterbatasan dalam kita memakai KB suntik progestin? Belum tahu, Bu. Oke, jadi keterbatasan dalam suntik progestin ini yaitu sering ditemukan gangguan haid. Jadi selama 3 bulan itu akan susah haid. Lalu sangat bergantung pada tempat sarana kesehatan. Jadi setiap 3 bulan sekali Mbak Agnes ini harus bolak-balik ke tempat bidannya untuk mendapatkan suntik progestin. Sehingga tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba nggak suntik gitu, tidak bisa. Selanjutnya pengaruh terhadap berat badan merupakan efek samping tersering. Nah, bisa gemuk efeknya dan bisa kurus tergantung apakah Mbak Agnes ini cocok menggunakan KB suntik progestin ini. Selanjutnya tidak menjamin
perlindungan TMS, hepatitis B, dan infeksi HIV. Jadi orang yang akan memakai KB suntik progestin ini tetap kemungkinan dapat ditularkan PMS atau penyakit menular seksual dan hepatitis B dan infeksi HIV. Selanjutnya, terlambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian pemakaian. Jadi akan setelah memakai KB suntik progestin ini, kesuburannya itu akan lama gitu. Jadi membutuhkan waktu lama agar kembali subur. Selanjutnya terjadi perubahan lipid serum untuk jangka panjang. Lalu jangka panjang terjadi penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Lalu yang terakhir jangka panjang yang ditimbulkan yaitu kekeringan pada vagina yang menyebabkan hal ini menyebabkan sulitnya kembali ke kesuburan vagina yang memakai KB suntik progestin. Penurunan libido, terus gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan dapat menimbulkan jerawat. Lalu wanita siapa saja sih yang diperbolehkan menggunakan KB suntik progestin? Yang pertama adalah usia reproduksi atau usia yang kurang lebih dari umur 15 tahun sampai 49 tahun. Itu adalah usia reproduksi. Yang kedua adalah multipara atau yang telah memiliki anak. Yang ketiga, menghendaki alat kontrasepsi yang panjang dan efektivitasnya tinggi. Selanjutnya yaitu ibu menyusui, karena KB progestin ini tidak akan mengganggu produksi ASI-nya. Lalu pada ibu yang postpartum dan tidak menyusui, post abortus atau setelah abortus. Selanjutnya banyak anak dan belum menginginkan tubektomi atau steril. Dan orang yang merokok dan tekanan darah kurang dari 180 sampai 110 dengan gangguan pembekuan darah dan anemia. Selanjutnya mengkonsumsi obat epilepsi dan barbiturat. Selanjutnya adalah tidak dapat alat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi orang-orang yang tidak dapat mengkonsumsi estrogen. Selanjutnya sering lupa menggunakan pil. Nah, ini adalah permasalahan utama pada orang-orang yang menggunakan KB pil. Jadi dengan adanya suntik progestin itu akan membantu orang-orang yang sering kelupaan untuk memakai kontrasepsi pil. Nah, yang selanjutnya itu anemia diferensiasi besi, dan terakhir mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan kombinasi atau perpaduan antara estrogen dan progestin. Dan wanita siapa saja sih yang tidak diperbolehkan menggunakan KB suntik progestin? Mbak Agnes tahu tidak siapa aja yang nggak dibolehin pakai KB suntik progestin ini? Yang hamil ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Nah, yang hamil dan yang hamil atau yang dicurigai hamil. Selanjutnya ada perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Tidak dapat menerima gangguan haid, terutama amenorrhea atau gangguan haid, tidak mengalami menstruasi dan menderita kanker payudara atau riwayat kanker atau yang mempunyai riwayat kanker payudara. Yang terakhir, diabetes mellitus disertai komplikasi. Nah, waktu mulai menggunakan KB suntik progestin ini yaitu setiap hari selama siklus haid asal ibu tidak terindikasi adanya kehamilan. Dan
mulai hari pertama sampai ke 7 siklus haid untuk memastikan bahwasanya ibunya ini tidak hamil. Nah, pada ibu yang tidak haid, ini injeksi pertama diberikan setiap saat, asalkan syaratnya itu tadi, yaitu tidak hamil. Dan selama 7 hari setelah suntikan, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormon lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan jika sebelumnya menggunakan secara benar. Tidak hamil, terus suntikan pertamanya dapat diberikan segera, tidak perlu menunggu haid berikutnya. Lalu yang terakhir, ibu yang menggunakan kontrasepsi lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan yang lain lagi, dan kontrasepsi yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi yang sebelumnya. Begitu. Lalu di sini perbandingan antara adanya KB suntik bulanan dan KB suntik 3 bulan. Mbak Mas tahu nggak sebelumnya perbedaan antara KB suntik 1 bulan dengan KB suntik 3 bulan? Yang saya tahu sih Bu, kalau KB suntik 1 bulan itu jadi setiap bulan datangnya untuk melakukan penyuntikan. Kalau KB suntik 3 bulan itu setiap 3 bulan begitu Ibu. Ya, benar sekali ya Mbak Agnes ya. Jadi perbedaannya yaitu untuk KB suntik bulanan atau 1 bulan itu suntik KB kombinasi ini efektivitasnya sekitar 3 kehamilan dari tiap 100 orang di tahun pertama. Sedangkan pada KB suntik 3 bulan itu sekitar 4 kehamilan dari tiap 100 orang di tahun pertama. Selanjutnya metode suntikan. Nah, ini antara kali suntik bulanan dengan KB suntik 3 bulan ini sama, suntikannya di pangkul, lengan atas, bokong, atau paha luar. Selanjutnya toleransi waktu antar injeksi atau antar penyuntikannya. Nah, 7 hari sebelum atau sesudah waktu yang telah dijadwal, itu untuk KB suntik 1 bulan, dan 2 minggu sebelum atau 4 minggu sesudah waktu yang telah dijadwalkan. Lalu untuk pola menstruasinya, untuk yang KB suntik 1 bulan ini, haid menyebabkan haid yang tidak teratur, jarak, atau berkepanjangan pada 3 bulan pertama, atau sekitar 2% penggunaan berhenti haid setelah 1 tahun pemakaian. Nah, untuk yang KB suntik 3 bulan ini, haid yang tidak teratur dan berkepanjangan pada penggunaan pertama, lalu haid akan jarang atau berhenti setelahnya. Sekitar 40% penggunaan berhenti haid setelah 1 tahun pemakaian. Lalu waktu untuk kembali suburnya ini antara KB suntik dan KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan ini juga berbeda ya. Untuk 1 bulan lebih lama dari penggunaan kontrasepsi lain, dan yang 3 bulan ini 4 bulan lebih lama dari penggunaan kontrasepsi lain. Dan rataan penambahan berat badan nih, kalau Mbak Agnesnya takut berat badan aku naik, itu antara KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan itu hampir sama. Bedanya untuk KB suntik 1 bulan itu kenaikannya 1 kilo per tahun, sedangkan yang KB suntik 3 bulan ini 1 sampai 2 kilo per tahun. Tuh. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk KB suntik 3 bulan, kita bisa jelaskan ada atau KB suntik DMPA atau depo medroksil progesteron asetat dapat diberikan pada wanita dengan hipertensi sekitar 140 sampai 159 atau 90 sampai 99 atau terkontrol adekuat, dan efektivitasnya ini 97% secara umum dengan keterlambatan penyuntikan 3 kehamilan pada 100
wanita dan dibuktikan secara sangat efektif gitu, Mbak. Lalu ini ibu dapat memperoleh suntikan setiap 3 bulan sekali. Jadi jangka waktunya lumayan lama ya, dan aman untuk ibu yang menyusui setelah 6 minggu setelah melahirkan, dan dapat menyebabkan haid tidak teratur atau tidak mendapatkan haid sama sekali. Kembalinya kesuburannya itu lumayan lebih lambat, dan ketika berhenti menggunakan metode ini. Lalu tidak dianjurkan pada wanita dengan perdarahan vagina atau perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, kanker payudara, dan hipertensi lebih besar dari 160 per 100. Dan efek samping yang mungkin terjadi adalah kenaikan berat badan, sakit kepala, dan pusing seperti yang Mbak Agnes keluhkan tadi ya. Nah, ini contoh dari isi atau KB suntik DMPA atau depomedroxyprogesteron asetat. Dan yang terakhir ini adalah contoh penyuntikan dari KB suntik 3 bulan. Nah, ini suntikannya di bagian di bokong atau ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, apakah Mbak Agnes ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Mari kita diskusikan secara bersama. Sudah sangat jelas, Ibu. Sudah sangat saya mengerti penjelasan. Sudah sangat mengerti ya, Mbak ya? Nah, baiklah, kita akan menyimpulkan dari konseling kita hari ini. Nah, apa sih tadi KB suntik progestin? KB suntik progestin itu adalah KB suntik yang hanya mengandung hormon progestin saja ya Ibu ya, atau bisa disebut KB suntik 3 bulan. Benar sekali Mbak Agnes. Nah, cara kerjanya yaitu untuk mencegah kehamilan, mencegah ovulasi, terus membuat mengentalkan lendir serviks sehingga sperma ini susah masuk ke serviks yang akan menyebabkan tidak bisa hamil begitu. Lalu efektivitasnya juga lumayan tinggi ya Mbak, 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahunnya. Lalu KB suntik ini juga sangat efektif dalam mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual, dan tidak mengandung estrogen apabila Mbak Agnes ini alergi terhadap penggunaan estrogen seperti KB suntik 1 bulan atau tidak cocok gitu ya Mbak. Dan untuk ibu yang menyusui ini bisa menggunakan KB suntik 3 bulan. Selanjutnya, keterbatasan yang dilakukan pada penyuntikan KB suntik progestin ini yaitu sering ditemukan gangguan haid atau amenorrhea. Lalu sangat bergantung pada tempat sarana kesehatan. Jadi setiap 3 bulan sekali Mbak Agnes harus selalu kembali ke bidan. Tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu dan berpengaruh terhadap berat karena bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Lalu tidak menjamin perlindungan PMS, hepatitis B, dan infeksi HIV. Lalu orang-orang yang bisa menggunakan KB suntik progestin ini yaitu usia reproduksi, yang sudah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang, bisa digunakan untuk ibu yang menyusui, lalu yang tidak menyusui juga bisa, lalu yang punya anak banyak tapi belum ingin menggunakan kontrasepsi lain, yang merokok, gitu. Dan yang tidak diperbolehkan itu adalah orang-orang yang hamil atau dicurigai hamil, yang perdarahan vaginal, tidak mengalami gangguan haid, terus menderita penyakit payudara, diabetes mellitus.
Nah, penyuntikannya itu juga mulai untuk yang setiap hari selama siklus haid asal ibunya tidak terindikasi hamil. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid uh, untuk memastikan ibunya tidak hamil. Itu ya Mbak Agnesya, sudah paham ya? Iya Bu, sudah paham. Oke, itu saja yang bisa saya berikan atau saya jelaskan. Untuk komentar kegiatan selanjutnya, kita akan bertemu 1 minggu yang akan datang untuk memastikan bahwasanya Mbak Akmas ini mau memakai apa gitu, mau memakai kontrasepsi apa jika keadaan memungkinkan atau tidak lagi pandemi ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Agnes, ini sangat solutif sekali. Kalau begitu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Mbak ya? Tidak ada Bu. Sudah sangat jelas ya. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang Ibu.